Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, pada kali ini kita akan mentutorialkan faktor analisis pada PSPP yang dibuat oleh saya, Devi Kairunisa, dengan NIM 22251800035 dari Pendidikan Matematika Untirta. Nah, pada kali ini sebelumnya kita harus tahu dulu nih, analisis faktor itu apa sih? Analisis faktor itu merupakan suatu metode yang dapat mereduksi sekumpulan variabel-variabel asli. Nah, variabel-variabel asli itu menjadi beberapa variabel baru yang disebut dengan faktor. Analisis faktor berusaha menghasilkan faktor dengan jumlah seminimal mungkin, yang mana faktor-faktor tersebut mampu menjelaskan jumlah maksimal dari varians dalam matriks korelasi atau matriks R keseluruhan variabel. Nah, di sini saya sudah tampilkan contoh data yang saya ambil, yaitu bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan di Indonesia. Nah, di sini langsung aja kita pencet analisis, kita pencet tools faktor analisis. Nah, sudah kebuka. Ini semuanya kita masukkan ke variabelnya kita masukkan. Lalu kita pencet extraction. Nah, di extraction ini metodenya kita pilih metode yang prinsipal komponen, dan jangan lupa untuk di checklist yang script plotnya. Langsung aja continue, lalu rotation. Nah, yang rotation ini itu pilih yang varimax. Continue, langsung kita pencet OK dan keluar outputnya seperti ini. Nah, ini dia keluaran outputnya. Di sini pada tabel commonalities ini berguna untuk menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Nah, variabel dianggap mampu menjelaskan faktor jika nilai extraction-nya lebih besar dari 0,50. Berdasarkan output ini diketahui bahwa nilai extraction semuanya variabel lebih besar dari 0,50. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat dipakai untuk menjelaskan faktor. Lalu di bawahnya yaitu ada total variance explainant, yang dimana menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ini ada 5 variabel yang berarti ada 5 komponen yang dianalisis. Nah, ada 2 macam analisis untuk menjelaskan suatu varian ini, yaitu initial eigenvalue dan extraction sums of squared loading. Nah, pada varian initial eigenvalue menunjukkan faktor yang terbentuk apabila semua faktor dijumlahkan menunjukkan jumlah variabel, sedangkan pada bagian extraction sums of squared loading menunjukkan jumlah variasi atau banyaknya faktor yang dapat terbentuk. Nah, pada hasil output yang ini kita dapat 3 variasi faktor. Nah, kenapa 3 variasi faktor ini? Karena ketiganya ini angkanya lebih besar daripada 1. Nah, di sini kita ketemukan pada komponen 1, komponen 2, dan komponen 3. Nah, di situ semuanya angkanya lebih besar dari 1. Nah, selanjutnya ini yang teman-teman bisa lihat bahwa pada output selanjutnya itu output script plot. Nah, di sini itu script plot ini dapat digunakan untuk menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Nah, di sini kita temukan ada 3 faktor yang berarti memiliki nilai eigenvalue itu lebih dari 1. Maka dapat diartikan bahwa ada 3 faktor yang dapat terbentuk. Nah, selanjutnya kita bisa lihat nih pada komponen number. Nah, di sini ada tabel komponen matriks yang dimana komponen ini menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Nah, contohnya ini pada output di sini itu terlihat pada misalnya kesehatan. Nah, kesehatan ini kelihatan nih nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sebesar min 1,00. Nah, dengan korelasi dengan faktor 2-nya sebesar min 0,63. Nah, selanjutnya pada faktor ketiga yaitu 0,31. Nah, untuk variabel yang lain cara memaknainya sama seperti pada variabel kesehatan tadi. Nah, selanjutnya pada kolom selanjutnya yaitu output pada tabel rotated component matrix. Nah, di sini itu untuk memastikan suatu variabel masuk dalam kelompok faktor mana. Maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antara variabel dengan faktor yang terbentuk. Nah, misalnya ini pada kesehatan. Nah, ini ada 3 faktor. Yang paling gede itu adalah pada faktor yang pertama, yaitu 1,07 dibanding faktor yang lain. Berarti faktor kesehatan itu masuk ke komponen pertama.
pada komponen kelompok faktor pertama. Nah, selanjutnya dibacanya juga seperti itu. Jadi variabel yang untuk menentukan faktor-faktornya itu lihat dari nilai korelasi yang terbesarnya itu di faktor mana. Begitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tutorial faktor analisis pada PSPP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.